Perkenalkan, nama saya Randi Ajit Ilmani. Di sini saya akan membagikan tips cara menjadi public speaker yang mengesankan dan mempesona banyak orang. Di sini saya juga masih belajar, tetapi saya ingin sharing sedikit ilmu untuk para kalian semua yang ingin menjadi public speaker yang mengesankan dan mempesona. Yang langsung aja, yang pertama itu persiapan yang secara matang. Jadi Anda harus pahami dulu topik secara mendalam apa yang ingin Anda sampaikan ketika nanti sedang berbicara di depan para audiens. Yang kedua itu susun alur presentasi Anda. Jadi Anda harus menyusun ketika misalkan pertama pembukaan, terus habis itu isi, terus habis isi biasanya ada sesi tanya jawab dan penutupan. Terus yang paling penting adalah latihan presentasi sebelum Anda tampil di depan panggung, yaitu latihan dengan cara di depan cermin, di depan kamera, atau di depan teman kalian sendiri. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu gunakan bahasa tubuh yang kuat. Yang jadi harus menjaga kontak mata Anda kepada para audiens supaya membangun koneksi lah, istilahnya jangan monoton gitu, biar audiens juga ketika sama kita mau terbuka lah istilahnya. Yang kedua itu gunakan gerakan tangan yang alami untuk menekankan poin penting. Misalkan ada poin-poin penting kayak tadi yang satu, terus kita harus gunakan tangan, jangan kaku begitu, harus menggunakan tangan lah istilahnya untuk poin-poin penting. Berdiri tegak dan percaya diri. Nah, itu harus paling penting. Kalian harus berdiri tegak dan percaya diri. Jangan kelihatan kaku lah dan gelisah. Kalau misalkan udah kaku dan gelisah, udah pasti Anda berbicara akan amburadul banget atau akan kemana aja gitu, dan sulit dipahami oleh audiens Anda. Oke, yang tiga itu gunakan intonasi dan volume yang dinamis. Jadi misalkan jangan berbicara monoton lah istilahnya. Mainkan intonasi untuk daya tarik pada para audiens. Misalkan ada poin-poin penting, kita harus bicara dengan jelas, dan juga jangan monoton lah istilahnya, harus ada bercanda sedikit. Kalau misalkan Anda monoton, itu para audiens akan mengantuk dan akan juga gabut gitulah. Terus sesuaikan volume suara agar terdengar jelas oleh seluruh audiens. Jadi jangan kecil, jangan sedang, jadi harus standar lah, biar para audiens yang dari depan sampai yang paling belakang itu terdengar dengan jelas. Dan gunakan jeda atau pause untuk setiap poinnya, untuk setiap memberi poinnya itu. Jadi misalkan ada poin satu, harus diberi jeda dulu, terus itu diberi jeda lah istilahnya, supaya audiens mengerti. Misalkan poin ini ada yang tidak mengerti, ada yang bisa misalkan poin ini tidak ada audiens poin ini tidak mengerti, bisa kamu jelaskan secara kedua kalinya. Terus juga yang keempat itu bangun koneksi dengan audiens. Jadi kita bisa membangun koneksi atau chemistry dengan audiens dengan cara mulai dengan cerita atau pertanyaan menarik agar audiens terlibat. Terus juga gunakan humor lah sedikit-sedikit, jangan kayak tadi, jangan monoton istilahnya, harus ada candaan sedikit, karena audiens suka. Misalkan orang yang tidak monoton itu pasti audiens insya Allah suka. Dan juga sesuaikan berbicara bahasa. Misalkan audiens Anda para orang tua, Anda harus menyelesaikan bahasa yang gampang dipahami oleh orang tua. Misalkan kayak
apalah gitu. Misalkan audiens Anda itu anak-anak muda atau anak zaman now, Anda juga harus menyesuaikan bahasa-bahasa yang sekarang adanya. Untuk terakhir itu berlatih dan berlatih. Anda jangan uh, Anda jangan cepat puas ketika Anda sudah uh, berbicara di depan. Kalian harus terus koreksi apa kesalahan Anda dan juga berlatih dan berlatih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.